Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Saudaraku yang sama-sama mengharapkan rahmat, ampunan, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan cerita kisah tentang Abu Bakar Siddiq. Pada suatu hari Rasulullah keluar dari masjid selepas menunaikan sholat subuh. Lalu beliau bertanya, "Siapakah di antara kalian yang melakukan puasa pada hari ini?" Umar berkata, "Wahai Rasulullah, malam tadi aku tidak berniat puasa sehingga sekarang aku tidak berpuasa." Abu Bakar berkata, "Aku, wahai Rasulullah, tadi malam aku berniat berpuasa sehingga sekarang aku pun berpuasa." Rasulullah SAW bertanya lagi, "Siapakah di antara kalian yang hari ini telah menjenguk orang sakit?" Umar berkata, "Kita baru saja melakukan sholat, maka bagaimana mungkin kita bisa menjenguk orang sakit?" Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, mereka telah mengabariku bahwa saudaraku Abdurrahman bin Auf menderita sakit, maka aku pun pergi ke rumahnya. Lalu aku menanyakan kabarnya. Setelah itu aku baru pergi ke masjid." Nabi SAW bertanya lagi, "Siapakah di antara kalian yang telah berderma hari ini?" Umar berkata, "Wahai Rasulullah SAW, dari tadi kami selalu bersamamu, maka bagaimana mungkin kami dapat bersedekah?" Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, saat aku akan masuk ke masjid, tiba-tiba ada orang yang minta-minta. Saat itu juga aku melihat putra Abdurrahman bin Abu Bakar membawa sepotong roti, maka aku pun mengambil roti itu darinya, lalu memberikannya kepada orang itu." Nabi SAW bersabda, "Bergembiralah karena engkau akan mendapatkan surga. Bergembiralah karena engkau akan mendapatkan surga." Orang kedua setelah Rasulullah SAW yang selalu unggul dalam hal kebaikan adalah Abu Bakar. Dia selalu mengalahkan orang-orang lainnya, termasuk mengalahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada suatu hari jauh dari kejauhan, Umar melihat seorang wanita tua renta. Umar pun bergegas membantu wanita itu. Namun ternyata dia melihat ada seorang lelaki yang lebih dahulu menolong wanita tua renta itu. Pada hari berikutnya, peristiwa tersebut terulang kembali, sehingga Umar bertanya kepada wanita tersebut, "Siapakah yang telah memberikan bantuan kepadamu?" Wanita tua itu menjawab, "Seorang lelaki yang selalu datang kepadaku setiap hari." Dari kejauhan, Umar pun mengamati rumah wanita tua tersebut, sehingga dia pun mengetahui bahwa orang yang selalu membantu wanita itu adalah Abu Bakar Siddiq. Umar pun berkata, "Aku tidak pernah bersaing dengan Abu Bakar dalam urusan apapun, kecuali dialah yang memenangkannya." Suatu ketika terjadi pertengkaran antara Abu Bakar dan seorang laki-laki dari kaum muslimin yang bernama Rabi'ah al-Islami. Dalam pertengkaran tersebut, Abu Bakar mengeluarkan kata-kata yang tidak disukai Abu Rabi'ah. Abu Bakar pun menyesali ucapannya, lalu berkata, "Wahai Rabi'ah, ucapkanlah kata-kata yang serupa kepadaku." Rabi'ah menjawab, "Aku tidak mau melakukannya." Abu Bakar berkata lagi, "Balaslah kata-kata itu, atau aku akan pergi kepada Rasulullah." Abu Bakar pun pergi menemui Rasulullah, sementara sekelompok orang mendatangi Rabi'ah dan keluarganya. Mereka berkata, "Semoga Allah merahmati Abu Bakar, karena dia telah mengucapkan apa yang telah diucapkannya itu." Lalu dia mengadukan hal itu kepada Rasulullah. Rabi'ah berkata, "Apakah kalian telah mengetahui siapakah Abu Bakar itu? Dia adalah salah seorang dari dua orang yang berada dalam gua dan merupakan tokoh terpandang dalam Islam. Berhatilah agar dia tidak mengetahui apa yang telah kalian katakan tadi, sehingga dia akan memarah kepadaku. Lalu dia akan menceritakan kepada Rasulullah apa yang terjadi, hingga beliau pun akan marah karena kemarahan Abu Bakar, dan Allah pun juga akan marah karena kemarahan Rasulullah dan Abu Bakar itu." Sekarang sampailah Abu Bakar di tempat Rasulullah, lalu dia menceritakan tentang apa yang baru saja terjadi antara dirinya dan Rabi'ah. Tak lama kemudian Rabi'ah datang ke tempat itu. Rasulullah pun bertanya kepadanya, "Wahai Rabi'ah, apa yang terjadi antara kamu dan As-Siddiq?" Rabi'ah menjawab, "Wahai Rasulullah, sungguh dia telah mengatakan kepadaku begini dan begini. Bahkan dia mengatakan perkataan yang tidak aku sukai. Lalu dia berkata kepadaku, 'Katakanlah sebagaimana yang aku katakan kepadamu.' Namun aku menolaknya." Mendengar itu Rasulullah SAW bersabda, "Jangan balas, tapi katakanlah, sesungguh Allah telah mengampunimu, wahai Abu Bakar."
Inilah sikap Rasulullah SAW yang telah mengunggulkan Abu Bakar dari para sahabat lainnya. Hal ini dilakukan karena beliau mengetahui bahwa Abu Bakar merupakan penolong kedua bagi diri beliau setiap saat setelah Allah. Nabi juga berkata, tidak ada satu harta pun yang dapat memberikan manfaat kepadaku seperti manfaat yang diberikan oleh harta Abu Bakar. Mendengar itu, Abu Bakar pun menangis. Lalu dia berkata, sungguh, aku tidak akan menyerahkan jiwa dan hartaku kecuali kepadamu, wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab, tidak ada seorang pun yang lebih besar pemberiannya daripada Abu Bakar, karena dia telah menyerahkan diri dan hartanya setelah menikahkanku dengan anak perempuannya. Rasulullah juga berwasiat kepada kaum muslimin untuk berbuat baik kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan bersabda, sesungguhnya Abu Bakar mempunyai tangan sumbangsi yang karenanya Allah akan mencukupi kebutuhan-kebutuhannya pada hari kiamat nanti. Suatu hari Jibril turun menemui Rasulullah. Pada saat yang bersamaan Abu Bakar datang sambil duduk mengenakan pakaian yang banyak tambalannya. Jibril pun bertanya, mengapa aku melihat Abu Bakar memakai pakaian yang penuh dengan tambalan? Nabi SAW menjawab, karena dia telah menginfakkan hartanya kepadaku sebelum Fathul Mekah. Jibril berkata, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menitipkan salam untukmu. Lalu dia mengatakan kepadamu, katakanlah kepada Abu Bakar bahwa kamu ridho kepada Allah. Rasulullah pun bersabda kepada Abu Bakar, sesungguhnya Allah telah menitipkan salam untukmu. Lalu dia mengatakan kepadamu, apakah kamu ridho kepadanya dengan kefakiranmu ini? Abu Bakar pun menjawab bahwa aku telah marah kepada Tuhanku. Aku benar-benar ridho. Apakah aku harus marah kepada Tuhanku? Aku benar-benar ridho kepada Tuhanku. Aku benar-benar ridho kepada Tuhanku. Aku benar-benar ridho kepada Tuhanku. Tak lama setelah itu Rasulullah meninggal dunia dalam keadaan ridho kepada Abu Bakar. Setelah meninggalnya Nabi, orang-orang muslim melihat siapa yang terbaik di antara mereka. Mereka pun tidak menemukan orang yang lebih baik dari Abu Bakar. Oleh karenanya Abu Bakar pun diangkat menjadi khalifah bagi kaum muslimin sepeninggal Nabi SAW. Selanjutnya Abu Bakar memerangi orang-orang yang murtad yang menolak untuk membayar zakat. Allah pun memberikan pertolongan kepada Abu Bakar dalam memerangi mereka. Kemudian Abu Bakar mengirim pasukan guna menaklukkan negeri Persia dan Romawi hingga agama Islam pun tersebar luas di sana. Khalid bin Walid yang dijuluki Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang selalu terhunus, berhasil menaklukkan negeri Persia. Kota-kota yang ada di sana pun jatuh ke tangannya satu persatu, sehingga gema azan dapat terdengar di sana sebagai ganti api yang menjadi sembahan mereka selain Allah. Lalu orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Allah Ta'ala menaklukkan sebagian besar wilayah yang ada di Persia untuk umat Islam. Selanjutnya pada masa pemerintahan Umar bin Khattab berhasil menyempurnakan penaklukan terhadap negeri tersebut. Sementara pasukan muslimin di Syam yang berada di bawah pimpinan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan Amr bin Ash melewati gurun luas yang menuju ke arah Baitul Maqdis guna membersihkannya dari cengkeraman kerajaan Romawi agar bendera La ilaha illallah dapat berkibar di negeri Syam. Penaklukan daerah yang terjadi pada masa pemerintahan Abu Bakar sangatlah banyak, sehingga wilayah kekuasaan daulah Islamiyah pun semakin luas. Lalu banyak orang yang tinggal di negeri yang ditaklukkan itu masuk Islam. Proyek terbesar yang dilakukan oleh Abu Bakar adalah mengumpulkan mushaf Al-Quran. Untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf dengan bantuan Umar bin Khattab dan Zaid bin Sabit radhiyallahu anhuma. Mushaf tersebut kemudian diletakkan di rumah Ummul Mukminin Hafsah hingga suatu saat Utsman bin Affan mengambilnya pada masa kewilayahannya dengan maksud untuk menyatukan bacaan kaum muslimin terhadap Al-Quran. Pada suatu hari pada tahun ke-13 Hijriah, Abu Bakar terkulai lemas di atas pembaringannya untuk menanti kedatangannya malaikat maut. Keluarganya pun berkata kepadanya, wahai, apakah kami harus mendatangkan seorang dokter untukmu? Abu Bakar menjawab, sungguh dokter, sang penyembuh telah melihatku. Mereka berkata kepadanya, apa yang telah dikatakan dokter itu? Abu Bakar menjawab, dokter itu berkata, sesungguhnya aku melakukan apa yang aku inginkan. Abu Bakar pun mengirimkan semua harta yang dimilikinya ke Baitul Mal milik kaum muslimin hingga keluarganya tidak mendapatkan sedikit pun harta warisan darinya. Tak lama setelah itu malaikat maut pun datang untuk mencabut nyawanya dan membawanya kepada Allah. Hal ini dimaksud agar roh Abu Bakar dapat bertemu dengan roh Nabi Muhammad SAW di langit. Setelah sekian lama keduanya dipisahkan, Allah pun mempertemukan kedua rohnya di bawah penuhan rahmatnya.
Saudaraku yang sama-sama mengharapkan rahmat dan menerima, demikianlah